Seperti biasanya, marilah kita dengarkan pembacaan kitab yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Iskandar Zuhdi. Kepadanya falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح دافعة لكل شر جالبة لخير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ولمعلمينا خصوصا لمصنف هذا الكتاب الإمام الترمذي أن الله يغفر لهم ويرحمهم وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal istifadata wal ifada wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardadi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal mukarrabin, akhusu fi dzikri sahibul fadilah Ustadz Samsul Hidayat, orang tua kita dan juga tuan rumah Bapak Muhammad Sofan, ya, dan abang kita ada Abang Hashim, ada Abang Ridwan, Abang Ipul, Abang Fakih, abang-abang yang lainnya, adik-adik remaja yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi ru'yati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah bab yang terakhir tentang bab bertemu Nabi dalam mimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Barang siapa yang bermimpi melihatku di dalam tidurnya, maka sesungguhnya ia benar-benar melihatku, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatasawwaru aw qala la yatashabbahu bi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihatku waktu tidur, maka sesungguhnya ia benar-benar melihat aku, karena sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupai atau menyamaiku. Dari Al-Farisi, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman Ibni Abbas wa qultu li Ibni Abbas inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في النوم فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني هل تستطيع أن ندع هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحم أسمر من الأبيض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد امتلأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان هذا النعت. قال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. Aku bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu tidur.
Waktu itu Ibnu Abbas radhiyallahu masih hidup, maka bertanya pada Ibnu Abbas, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan tidak mampu menyerupaiku. Maka barang siapa melihatku dalam tidur, sesungguhnya ia benar-benar melihatku. Apakah kau bisa menyebutkan sifat yang kau lihat dalam tidurmu, wahai Yazid? Maka Yazid berjawab, ya, beliau adalah seorang laki-laki dari dua orang laki-laki sedang. Kulitnya putih namun tidak bule, hitam kedua matanya, manis senyumannya, indah raut wajahnya, janggutnya memenuhi ini sampai sini, janggut yang memenuhi leher bagian muka. Perawi berkata, aku tidak tahu apa yang tersirat dalam sifat ini. Ibnu Abbas berkata, sekiranya kau melihat dalam keadaan terjaga, tentu kau tidak mampu menyifatkan lebih dari ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani yani fi naumi faqad ra'anil haqq. Barang siapa melihat aku dalam tidur, maka betul-betul melihatku. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatakhayyalu bi. Wa qala wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwwah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat aku pada waktu tidur, maka sungguhnya ia benar-benar melihatku. Sungguhnya syaitan tidak dapat menyerupaiku. Beliau bersabda lagi, dari mimpi orang yang mu'min itu merupakan salah satu bagian dari 46 sifat kenabian. Dan Allah Mubarak berkata, idza tuliyat bil qada'i fa'alika bil athar. Bila diuji untuk menegakkan hukum, maka hendaklah kau berpegang pada asar Rasulullah. Ibnu Sirin berkata, hadzal hadisu dinun fanzuru amman takhudhu dinakum. Hadis itu adalah pegangan dalam beragama, maka berhati-hatilah kalian mencari ilmu dari sumber pengambilan agama kalian. Wallahu alam bissawab. Ini sudah khatam, alhamdulillah. Jadi sesungguhnya ketika seorang mukmin melihat Rasulullah, itu sesungguhnya dia benar-benar melihat Rasulullah. Jika ada pertanyaan, bagaimana jika seorang mukmin melihat Allah? Nah, itu justru itu merupakan syaitan yang menyerupai Allah. Jadi kalau ada cahaya yang menyerupai dan mengaku bahwa dirinya Allah, sesungguhnya itu adalah iblis. Kebalikannya, kalau seorang mukmin melihat di dalam mimpi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata ana Rasulullah, maka itu sesungguhnya adalah benar-benar Rasulullah. Kenapa demikian? Karena kalau syaitan menyerupai Allah, itu dia akan menyesatkan orang mukmin. Sehingga banyak dilihat di masyarakat kita, khususnya masyarakat yang awam, itu ditemukan banyak sekali nabi-nabi bermunculan. Betul? Ada orang Depok ada juga. Itu karena dia mengatakan bahwa dia menerima wahyu dari Allah. Itu justru bukan wahyu, melainkan syaitan atau iblis. Diceritakan dalam manakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, beliau dalam tidur didatangi oleh cahaya terang menerang. Kemudian cahaya itu berkata, anallah, aku adalah Allah. Faqad abahtu lakal muharramat ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, aku telah menghalalkan kepadamu sesuatu yang diharamkan. Wah. Jadi karena pangkatnya wali, sehingga Syekh Abdul Qadir diberikan isyarat dari Allah, dihalalkan segala sesuatu yang haram-haram. Boleh judi, boleh minum, boleh zina, dihalalkan semuanya. Apa jawabannya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu? Ikhsya' ya la'in, pergilah engkau wahai laknat. Oh, langsung dijawab gitu tegas. Kemudian setannya berkata, kenapa, bagaimana engkau tahu bahwa aku adalah setan? Jadi cahayanya jawab lagi. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan,
Karena sesungguhnya Allah tidak pernah menghalalkan perkara yang haram. Logikanya udah di situ. Makanya orang kalau banyakkan tasawuf nanti dapat wahyu dari Allah, khawatir menyesatkan, dapatnya wangsit, dapat wahyu, dapat suara, dapat apa? Naudzubillah min zalik. Logika dasar nih, logika dasar. Rasulullah utusan Allah, pimpinannya umat manusia seluruhnya sejak Nabi Adam sampai hari kiamat pun tidak pernah menghalalkan perkara yang haram. Sampai beliau meninggal pun Rasulullah masih sempat sholat. Rasulullah meninggalkan perkara yang haram itu Rasulullah. Bagaimana dengan umatnya? Syekh Abdul Qadir cucunya, Syekh Abdul Qadir umatnya. Masa umatnya dan cucunya diberi kewenangan lebih daripada Rasulullah? Nggak mungkin. Berbeda ketika bertemu Rasulullah. Rasulullah menjumpai umatnya, itu tandanya umatnya sedang cinta-cintanya, sedang taat-taatnya, sedang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul datang dalam mimpinya. Kenapa? Karena rasa mahabbah, cinta dan juga kesunahan dengan membaca surat kepada Rasulullah, sehingga orang tersebut ditatangi oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani. Ya, apa artinya? Man ahya, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, maka sesungguhnya dia telah mencintaiku. Ini katanya Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu mufti Diyar Mesir mengatakan, wa fi nuskhatin ukhra, itu kan dalam hadis ya. Benar, dalam hadis. Ada yang mengatakan faqad ahyaini. Jadi ada dua hadis, ada dua riwayat. Ada yang mengatakan faqad ahabbani, maka telah mencintaiku. Hadis yang kedua, riwayat yang lain mengatakan faqad ahyani, maka telah menghidupkanku. Apa itu artinya? Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia telah menghidupkanku. Apa itu artinya? Artinya bahwa orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, dia akan menghidupkan Rasul dan datang kepada orang tersebut. Sehingga orang yang suka menghidupkan sunnah Rasul akan didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ali Jum'ah pernah ditanyain, ya Syekh, apakah engkau percaya bahwa orang melihat Rasul dalam tidur? Apa jawabannya Syekh Ali Jum'ah? Aku melihat Rasulullah keadaan bangun 2 kali. Jangankan tidur, keadaan melek aja bisa berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Artinya bahwa kalau Rasulullah datang kepada kita, insya Allah tandanya Rasulullah cinta kepada kita. Kalau ada Allah datang kepada kita, itu bukan Allah, itu tandanya mau menyesatkan kita. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita mendapatkan berkahnya maulid, kita tambah cinta pada Allah. Ini tuan rumah punya hajat, Allah kasih kabul hajatnya, Allah mudahkan hajatnya, keluarga besarnya semuanya diberi kesehatan, beri keberkahan, diberi kemudahan, semua anak cucunya jadi anak yang saleh salehah, manfaat maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Cukup dari saya, insyaallah di kedepan kita akan membahas tentang akidatul awam. Kita fikih sudah, bahas sirah nabawiyah sudah. Insyaallah kita akan membahas tentang kitab Aqidatul Awam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Marhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبول. سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.